Digital Indonesia terus bertumbuh dan diperkirakan mencapai 4.500 triliun rupiah pada tahun 2030. Oleh karena itu, transformasi digital nasional ini menjadi sangat krusial. Bukan hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai fondasi bagi kemajuan berbagai sektor, termasuk industri telekomunikasi. Nah, melalui kolaborasi yang erat, hambatan-hambatan seperti kesenjangan digital, masalah keamanan cyber, dan kurangnya talenta digital tentu saja dapat diatasi secara lebih efektif. Dengan demikian, industri telekomunikasi tidak hanya menjadi penyedia infrastruktur, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan visi transformasi digital nasional yang inklusif dan berdaya saing global. Lalu, bagaimana industri telekomunikasi menjawab tantangan dari derasnya transformasi digital saat ini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Transformasi digital kini menjadi fondasi utama dalam mengokohkan daya saing industri di Indonesia. Di sektor telekomunikasi, pergeseran ini bukan hanya soal membangun jangkauan 4G atau 5G, tetapi juga melahirkan ekosistem cerdas berbasis cloud, IoT, dan AI yang mampu mengakselerasi efisiensi operasional dan inovasi di sektor manufaktur, logistik, dan pemerintahan. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, XL Smart, entitas baru hasil kolaborasi antara XL Axiata dan Smartfren, akan menggelar XL Smart Bravo 500 Summit pada 24 Juli mendatang. Acara ini dirancang sebagai platform showcase teknologi digital terkini, mulai dari layanan 5G privat, Internet of Things, hingga sistem keamanan data dan integrasi AI. Tidak hanya menjadi etalase inovasi, acara ini juga menjadi ruang dialog strategis antara pelaku industri, regulator, dan penyedia solusi teknologi. Lewat pendekatan kolaboratif dan teknologi berbasis kebutuhan sektor, XL Smart mendorong transformasi digital tidak hanya sebagai wacana, tetapi sebagai implementasi nyata yang mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional. XL Smart Bravo 500 Summit diharapkan menjadi katalis percepatan adopsi teknologi canggih, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam ekosistem industri digital Asia Tenggara. Dalam mendukung agenda transformasi digital nasional dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektoral. Maka dari itu digelarlah Bravo 500 Summit yang jatuh pada tanggal 24 Juli tahun 2025 ini. Ini forum strategis nasional yang diselenggarakan oleh XL Smart for Business. Ini mempertemukan pemimpin dari 500 perusahaan teratas di Indonesia, pembuat kebijakan dan juga penyedia solusi digital dan tokoh-tokoh inovasi. Nah, untuk mengetahui lebih banyak mengenai Bravo 500 Summit dan apa saja bentuk dukungan provider seluler dalam transformasi digital nasional, saya sudah ditemani bersama Director and Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XL Smart, yaitu Andri Yanto Mulyono. Pak Andri, apa kabar? Baik. Baik, sehat-sehat saja? Sehat, Bu. Terima kasih. Excited dengan adanya Bravo 500 Summit ini, tinggal hanya beberapa hari lagi. Nah, kenapa, untuk apa yang kita bisa antisipasi, dan apa saja kira-kira yang perlu kita ketahui mengenai acara Bravo 500 Summit ini, Pak Andri? Baik, Bu. Jadi, dilatar belakangi oleh kepedulian kami dari XL Smart ya, melihat dinamika perkembangan dunia teknologi dan especially digital di Indonesia ini, kami terpanggil, Bu, untuk menggagas satu forum ya yang eksklusif yang menghadirkan 500 top companies yang menerapkan teknologi di dalam bisnisnya sehingga bisa berkontribusi lebih besar dan berdampak lebih luas
kepada perekonomian Indonesia, yang mana di dalamnya kami ikut berperan. Dan kami melihat bahwa forum ini diperlukan untuk yang pertama adalah to connect all the stakeholders ya di dalam transformasi digital ini, sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang kedua, kita ingin juga untuk to educate masyarakat dan seluruh stakeholder untuk benchmark satu sama lain ya, sehingga penerapan yang berhasil di satu company itu bisa di copy and innovate. Jadi best practices-nya bisa best practices-nya share, ya? bisa di-share. Yang terakhir tentunya to elevate. Dengan connect, educate, kita bisa elevate ya, dalam artian kolaborasi bisa dicapai dan bahkan bisa menggagas satu ide-ide baru di mana kita bisa menjadi satu ekosistem digital yang efisien. Nah, ini kita harap bisa dicapai di dalam forum Bravo 500. Connect, educate, and elevate. Tapi semua masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi ya dalam forum seperti ini. 500 Bravo 500. Bravo itu dari kata B kan? B, ya. B for business. B for business, ya. Ya, nah 500 perusahaan ini tadi yang semua menggunakan platform digital atau teknologi dalam melakukan bisnisnya. Itu contohnya seperti apa saja? Contohnya perusahaan healthcare, ya, rumah sakit, ya contohnya. Setelah mereka menerapkan AI teknologi, pasien itu tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk menunggu. Dan rumah sakit juga tidak perlu waktu lama untuk mendiagnosis, ya. Data-data pasien ini sudah terkumpul menjadi satu, dan AI pun bisa membantu memberikan satu insight kepada pasien ya, yang terkoordinasi dengan baik ya, dengan informasi medical dan pengetahuan medical yang sangat-sangat advance, sehingga proses pengobatan dan antri untuk mendapatkan pelayanan dan after itu juga ya, untuk obat dan sebagainya, itu proses jadi jauh lebih singkat. Sehingga seorang pasien itu bisa tahu berapa lama dia harus spend di rumah sakit itu. Ya. Dan sebelumnya mungkin mereka bisa lewat chat GPT sambil cek-cek ininya. Betul. Dan bahkan diagnosanya hasil ronsen pun, hasil ronsen itu bisa ditanyakan dulu ke AI ini untuk didiagnosis oleh AI dan nanti dikonfirm dengan dokternya. Kita sudah punya statistik, itu 99% hasilnya sama. Hasilnya sama ya, Betul. Jadi sebenarnya ya ini bisa dijadikan tantangan dan tapi juga peluang ya di masa depan. Nah selain healthcare, siapa-siapa lagi yang dilibatkan? Kita juga punya di mining industry. Ya sekarang ini tentunya mining merupakan salah satu lokomotif ekonomi Indonesia juga. Dan dengan penerapan AI, lalu kita bisa menyediakan juga jaringan 5G di tambang-tambang yang remote itu, sehingga semua peralatan tambang itu bisa kita gunakan IoT di sana, Internet of Things. Internet of Things ya. Jadi hampir semua peralatan besar tambang itu tidak menggunakan manusia lagi. Ya, jadi produktivitas akan lebih baik, akurasi akan lebih baik, dan dependensi terhadap dan human error juga bisa akan berkurang. Kecelakaan di situs-situs pertambangan juga bisa dikurangi. Jadi ada healthcare, ada mining, ini dari segi bisnisnya ya. Ada healthcare, mining, logistik ya. Logistik bisa membuat ini ya jauh lebih efisien. Jauh lebih efisien, dan juga financial services juga untuk keamanan data, kecepatan memutuskan kredit, ya kan. Dan tracking behavior itu juga bisa. Jadi bank-bank juga bisa. Bank-bank juga, industri juga ini. Kita undang. 500 ini dari jajaran pimpinannya. Jadi ini semacam networking ya. Event juga kan ya. Betul. Hasilnya tuh apa kira-kira secara konkret yang diinginkan setelah melaksanakan Bravo 500 ini? Apa? Jadi kita punya moto itu adalah Excel Smart for Business, menghadirkan solusi untuk korporasi dan solusi untuk negeri. Ya, solusi untuk korporasi ini tentunya kita akan memberikan konsultasi, memberikan produk, juga mengawal proses transformasi yang melibatkan kita di dalamnya, sehingga perusahaan tersebut dipastikan akan beroperasi jauh lebih efisien dan lebih produktif. Nah, dengan demikian kita akan memiliki
lebih banyak lagi perusahaan yang sustainable, yang sehat. Ya. Dengan demikian lapangan kerja akan lebih banyak. Lebih bertambah ya. Lebih bertambah dan pajak untuk negara juga akan meningkat. Kita harapkan. Kita harapkan Demikian. seperti itu. Ya, jadi sustainability itu penting. Tapi ini bisnis bukan saja perusahaan-perusahaan nasional kan, perusahaan internasional juga diajak dalam Bravo Diajak, 500 ya. ini. Ya, kita mengajak stakeholders juga, seperti Google, Amazon, Cisco, CTE, Huawei, all the players within the ecosystem juga kita undang, karena mereka juga mensupport terjadinya transformasi digital ini. Dan mereka suportif ya? Sangat suportif sekali. Menyelenggarakan acara Dan ini. ikut juga mensponsori acara ini. Tapi gongnya apa yang dari membuat acara ini excitementnya tinggi, Pak Andrianto? Siapa nanti yang akan membuka dan apakah ada speaker-speaker tertentu yang didatangkan untuk memeriahkan lah acara ini? Acara ini akan dibuka oleh Pak Franky Wijaya, chairman kami, yang beliau juga merupakan tokoh nasional yang banyak cukup lama ya berkiprah di perekonomian Indonesia. Beliau juga aktif sekali di Kadin. Ya. Lalu ada Pak Arsyad, juga mantan ketua Kadin juga akan ikut. Lalu ada Pak Rajiv, CEO kami ikut. Kalau dari pemerintah sendiri siapa yang? Kalau dari pemerintah, gitu? Ibu Menteri sudah confirm mau hadir dan beliau sangat apresiasi dan antusias dengan event ini, karena di sini juga merupakan panggung untuk Komdigi menyampaikan AI roadmap Indonesia ke depan. Satu roadmap yang kita tunggu-tunggu, yang penting ini, sangat AI kita harapkan. roadmap. Ya, betul. Saya lihat juga hampir semua negara sekarang sedang sibuk menyiapkan AI. Betul. Roadmap ini ya. Kira-kira ada berapa nanti yang diharapkan hadir di event ini, Pak Andri? Undangan yang sudah disebar itu sekitar 1.300. Konfirmasi kehadiran sudah 70%. Jadi harapannya mungkin di atas 600 atau 800 ya sudah akan hadir di acara kami. Kita harapkan dengan adanya event ini juga menjadi katalis untuk memajukan kembali ya ini roadmap maupun proses transformasi digital nasional yang sebenarnya sudah cukup lama ya kita jalankan. Seperti kita ketahui, dari Kementerian Kominfo itu, dulu Kominfo, sekarang Komdigi. Mereka mengatakan bahwa Indonesia itu mengadopsi 4 pilar digital. Pilar pertama adalah infrastruktur digital. Pilar kedua adalah governmental digital. Pilar ketiga adalah society digital. Nah, pilar keempat adalah ekonomi digital. Nah, kita Excel Smart itu bisa ya berkontribusi untuk membantu ya memfasilitasi agar 4 pilar ini bisa berjalan dengan baik. Contoh misalkan untuk yang di government, ya, seperti Ibu ketahui beberapa waktu lalu ada serangan cyber di Pusat Data Nasional yang mengganggu 200 kementerian. Ya, dan juga membuat orang juga merasa trust-nya terhadap keamanan ataupun terhadap privasi terhadap datanya itu kan terganggu. Betul. Nah, di government ini, di pilar government ini, kami menyediakan cyber security services ya yang sudah teruji, sudah kami pakai sendiri juga di perusahaan kami dan di banyak klien kami, dan ini bisa menjadi satu pertimbangan buat government untuk mencoba mungkin. Ini jadi salah satu services yang ditampilkan khusus untuk government digital government pilar digital. Ini ya, the security ya. Kita istirahat sebentar, masih cukup panjang perbincangan kita, tapi saya juga tertarik ya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana bisnis ini juga sekarang menghadapi dan menjawab tantangan dari transformasi yang cukup disruptif ya yang terjadi saat ini khususnya di dunia teknologi digital. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Director and Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XL Smart, Andrianto Mulyono. Kita berbicara mengenai pada tanggal 24 Juli nanti ada Bravo 500 Summit yang akan diselenggarakan. Ini merupakan forum ya, rembuk antara 500 perusahaan yang terkemuka yang berbasis digital yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri. Nama-namanya cukup besar ya, dan kita lihat kalau bicara mengenai teknologi digital dan nanti juga masuk ke ranah AI, ini hampir dikatakan semua industri itu pasti akan terjamah oleh yang namanya itu teknologi. Tapi di industri teknologi sendiri, industri telekomunikasi sendiri ya, saya lihat ini kan juga disrupsinya itu berpengaruh terhadap business model yang mau tidak mau diimplementasi, diselenggarakan. Kompetitornya kan juga semakin besar, semakin intens, sementara itu mungkin dari marketnya juga semakin lama, semakin ya harus ada ekspansi, tapi mungkin sudah semakin saturated. Saya kurang tahu dalam hal ini, tapi pasti ada perubahan strategi yang dilakukan oleh perusahaan ini provider khususnya. Nah, termasuk mungkin yang XL dan juga sekarang XL Axiata dan Smartfren sudah melakukan merger. Ya. Betul sekali. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi khususnya di industri telekomunikasi dan provider sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjawabnya? Baik ya, mungkin seperti diketahui ya, Indonesian market ini untuk telekomunikasi itu termasuk tuh yang terendah di Asia Pasifik dari segi ARPU. ARPU itu average rate per user ya. Kalau di rata-rata di Indonesia itu sebulan itu orang hanya spend $2,5 untuk langganan mobility ya, pulsa dan data. $2,5 per bulan? $2,5 per bulan. Kalau dibanding dengan negara tetangga, taruhlah yang nggak usah Singapura, misalnya Malaysia, mereka spend berapa? Sudah hampir 2 kali lipat dan 3 kali lipat ya. Jadi, kenapa itu? Apakah karena penetrasinya masih rendah? Jadi atau? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa ARPU kita rendah. Yang pertama tentunya daya beli masyarakat. Ya, yang di pedesaan ini terutama yang mayoritas yang menggunakan telepon ini masih merupakan satu hal yang belum basic sekali. Ya kan? Masih merupakan cost ya? Ya, masih merupakan biaya. Dan mereka daya belinya juga tidak tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya adalah alternatif yang tersedia sekarang. Dengan banyaknya fiber to the home, internet di rumah, mungkin kita jarang sekali menggunakan telepon yang berbasis berbayar, tapi kita pakai WhatsApp call kan. Iya, semua berbasis digital data ya. Ya, digital data. Ya. Nah, internet ini menggerus sekitar 30% penghasilan telekomunikasi. Nah, lumayan ya, 30% ya. Betul. Dan ditambah lagi, sekarang ada teknologi yang kita sebut OTT, over the top ini, seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan juga dari phone to phone ini bisa dial tapi nggak perlu bayar data atau pulsa kan. Jadi ini juga merupakan satu pressure buat telekomunikasi. Ditambah lagi adanya persaingan di antara kami sesama player telekomunikasi. Nah, oleh karenanya latar belakang ini tuh mendorong pemikiran bahwa kita harus melakukan satu terobosan efisiensi. Sehingga digagaslah pembicaraan antara Sinarmas Group dengan Axiata Group untuk melakukan merger di entiti telkonya di Indonesia, yaitu Smartfren dan XL Axiata. Harapannya dengan merger ini kita bisa mencapai satu level of efficiency di operation telco kita, dan juga market reparation dengan pemain yang hanya tinggal 3, which is Telkomsel, Indosat, dan XL Smart ini, diharapkan persaingan akan menjadi lebih sehat, ya, dan efisiensi bisa terjadi. Nah, untuk efisiensinya itu persisnya dari apa dan juga dari segi servisnya. Tadi betul sekali, Andri dikatakan ya, kita sekarang jarang ya terima telepon, ya. Apalagi menggunakan telepon di rumah yang ada dialnya, itu lagi, bisa dikatakan tidak pernah ya. Atau pernah. Kalau bunyi pasti nggak diangkat karena
mungkin spam Spam, atau iya, betul, penipuan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira ini untuk berkaitan dengan ARPU tadi, efisiensinya itu dari bentuk apa saja, tapi bisnis modelnya, revenue-nya itu sekarang datangnya lebih banyak dari mana? Baik ya, yang pertama saya jawab mengenai efisiensi yang akan terjadi bila merger itu dilakukan. Yang pertama adalah sewa towernya. Operator ini bisa bekerja kalau ada tower kan. Ya. Tower itu kita sewa semua. Nah, kalau dua operator menyewa tower, masing-masing menyewa tower untuk memberikan coverage di area yang sama, itu adalah dua expense yang harus terjadi kan. Tapi kalau merger hanya tinggal satu expense. Nah, jadi pertama sekali yang terbesar adalah towernya ini bisa berkurang. Nah, tower akan berkurang. Lalu yang positif apa untuk layanan adalah spektrum kita akan menjadi komplementer. Seperti XL itu memiliki 90 MHz, Smartfren memiliki 62 MHz, kita gabung jadi 152 MHz, dan ini akan memberikan experience yang lebih baik ketimbang kita masing-masing. Sehingga kualitas daripada layanan yang kita berikan ke... Jadi bandwidth-nya lebih besar. Iya, bandwidth-nya lebih besar. Nah, lalu juga kita dengan digabungnya spektrum ini, kita memiliki peluang untuk menjalankan bisnis baru, yaitu 5G. Jadi gelombang yang dalam spektrum yang kita miliki itu bisa kita dedikasikan untuk 5G. Dan 5G ini akan merevolutionize kualitas konektivitas kita. Di mana nanti akan dipakai untuk IoT, untuk AI. Tapi dari segi bisnis, itu kan penghematan ya. Dari segi pasarnya itu sendiri. Pasarnya. Pak Andri, bagaimana melihatnya? Walaupun ini playernya, jumlah playernya kan semakin berkurang, tapi dari segi size atau ukuran kan ini besar-besar kan playernya, player nasional semua. Dari mana ini? Bagaimana situasi pasar atau usernya yang sekarang ada di Indonesia? Jadi untuk penerapan 5G di Indonesia itu ada dua sebenarnya. Satu adalah untuk consumer yang menggunakan untuk mobility mereka, dan satu lagi lah untuk bisnis. Nah, yang menarik mungkin di bisnis ini, karena dengan adanya 5G itu bayangkan dokter yang ada di Jepang itu bisa mengoperasi pasien di Indonesia tanpa dia harus ke sini dengan menggunakan 5G. Ya, jadi infrastruktur untuk bisa melakukan teleoperating itu bisa dilakukan dengan sinyal yang stabil. Dengan stabil, yang kecepatannya sama. Dan AI pun, kalau kita bicara dengan AI, itu basically ada 3 unsur di AI ini. Yang pertama adalah infrastrukturnya AI. Ya kan? Yang kedua adalah big datanya. Nah, yang ketiga adalah use case-nya. Nah, bicara infrastruktur, ini tuh ada 2, Bu. Yang pertama adalah connectivity infrastructure, which is yang menentukan AI-nya ini bisa cepat atau perform gitu ya. Ini infrastruktur connectivity. Yang kedua adalah infrastruktur GPU, graphical processing unit-nya, seperti prosesornya gitu. Nah, 2 ini yang merupakan kata kunci dari sebuah AI itu bisa beroperasi. Lalu yang ketiga tentunya big data. Big data ini adalah data yang relevan yang dia consume. Mungkin Ibu kalau coba chat GPT suka jawabnya suka aneh ya. Nah, karena halu. Iya, jawabannya tuh suka nggak, konteksnya tuh nggak relate ke kita gitu. Karena big datanya belum dilocalize. Ya, dan juga mungkin ya ada lost in translation gitu. Betul. Ya, ini menarik. Kita istirahat sebentar Pak Andri, tapi kita akan let's continue ya this conversation khususnya mengenai bagaimana pengembangan AI ini juga akan mempengaruhi dari strategi dari business model yang dimiliki. Jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Director and Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XL Smart, Andrianto Mulyono. Kita masih membahas mengenai bagaimana industri telekomunikasi menjawab tantangan
transformasi digital. Tadi sudah disebut salah satunya adalah dengan melakukan merger ya, sehingga bisa melakukan cost efficiency. Tapi tadi mungkin yang masih perlu dijawab itu jadi dari segi bisnis modelnya, di mana akan membawa revenue lebih besar. Kalau kita bicara tadi kan ternyata towernya juga semakin lama semakin bisa lebih berkurang ya dari segi infrastrukturnya, tidak harus menggunakan 2-3 tower, satu tower sudah cukup karena bisa sharing. Kemudian ya kalau kita lihat juga sekarang pemerintah banyak sekali berinvestasi di fiber optics, di macam-macam satelit dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk provider ini, the opportunity atau peluang untuk bisnisnya meningkatkan pasarnya ataupun mendapatkan revenue-nya dengan bisnis model yang baru ini seperti apa? Selain tadi AI misalnya. Ya, bahwa mungkin seperti diketahui bersama ya, pertumbuhan pengguna handphone itu kurang daripada 5%. Karena mostly semua udah punya nomor itu lebih dari satu. Ya. Jadi kalau lebih kita dari jumlah populasi sekarang ya. Iya, jadi penetrasinya jumlah penduduk 275 atau 5 juta, ya, 280 juta. Jumlah SIM card yang aktif tuh di atas 300 juta. Jadi sudah banyak yang memiliki lebih dari satu. Jadi harapan untuk mencapai pertumbuhan double digit di mobility itu sangat sulit. Ya, mungkin pertumbuhan up to 5% itu udah bagus sekali di mobility. Tapi justru sebaliknya kita melihat peluang pertumbuhan di sektor B2B bisnisnya ini yang masih sangat besar. Ya, potensi sangat besar. Di China pun sudah terjadi bahwa pertumbuhan mobility itu di bawah 7%. Tapi di B2B bisnisnya itu tumbuh di atas 35%. Nah, apa kira-kira yang melatar belakangi pertumbuhan B2B bisnis ini? Nah, mari kita mungkin satu persatu kita uraikan. Yang pertama adalah kalau kita dari telco ini, kekayaan yang kita miliki adalah salah satunya adalah subscriber. Jadi big data subscriber kita itu asetnya. Itu merupakan aset. Nah, aset ini bisa dimonetize. Karena dengan big data yang kita miliki, kita bisa memberikan insight kepada perusahaan-perusahaan. Contoh misalkan, dengan data yang saya miliki, kalau ibu pakai nomor Excel Smart, saya tahu ibu itu tidurnya itu tiap hari berapa jam. Dan ini tanpa mengganggu privasi kan? Tanpa mengganggu. Iya, tanpa mengganggu. Nanti kalau kita menjual pun kita tidak melanggar PDP ya, perlindungan data personal. Tapi kita bisa mengambil satu insight. Misalkan ibu di daerah katakan Bintaro tinggalnya, kita tahu orang Bintaro itu rata-rata tidurnya cuma 4 jam sehari. Sehingga ketika ada satu perusahaan asuransi ya menerima calon klien, dia tahu kalau kurang dari 8 jam tidurnya kira-kira gimana ya. Premiumnya mungkin lebih tinggi. Iya, premiumnya mungkin bisa lebih tinggi. Jadi serinci itu ya? Bisa serinci itu. Lalu berapa jam ibu dalam sehari berada di satu perjalanan. Karena dari mobility bisa di-tracking. Berapa lama di jalan, berapa panjang jalan yang ditempuh, jaraknya. Itu juga memberikan insight bahwa resiko klien tersebut akan lebih tinggi. Karena dia ternyata bekerjanya banyak di jalan gitu ya. Jadi insight seperti ini yang bisa kita monetize sebagai perusahaan telco yang memiliki big data tersebut. Ini contoh sederhananya ya, salah satu. Tapi berarti kan harus ada number cruncher-nya di situ. Ada data dan harus ada orang yang bisa menganalisa arti dari data itu dan memikirkan cara-cara untuk memonetisasi kan. Disinilah AI kita terapkan. Jadi yang melakukan nanti semuanya AI. Pakai algoritma. Pakai algoritma khusus, ya AI-nya sudah di-prompt dengan spesifik untuk kebutuhan apa. Perbankan pun bisa menggunakan juga. Nah, kalau dari perbankan ini menarik sekali. Kira-kira data apa saja yang dibutuhkan oleh perbankan yang bisa disediakan dalam mereka membesarkan pasar atau mencocokkan dengan kebutuhan nasabah mereka? Kita sudah lakukan satu statistik ya. Sudah cukup lama kita lakukan bahwa jika orang tersebut menggunakan nomor yang sama lebih dari 2 tahun, kecenderungannya dia akan tepat bayar utang.
Oh gitu. Waduh, pantesan. Saya udah pakai nomor saya udah lebih dari Ya, jadi 10 makanya Ibu tahun. mungkin sering ditelepon oleh perbankan menawarkan kartu Iya. kredit gratis kan? Tapi nggak pernah saya angkat. Nah, betul. Jadi itu salah satu Cara-cara yang cara-cara mereka. untuk membantu perbankan, dan juga apabila ada terjadi dari kepolisian, dari penegak hukum meminta bantuan ya misal. Nah itu juga kita melakukan servis big data juga sebenarnya yang Oh itu sudah pernah dilakukan sudah pernah, itu? dan bahkan kita menjadi partner dari penegakan hukum juga. Khususnya apa? Untuk melacak Ada kriminal atau terorisme? ada kriminalitas, ada confidentiality tertentu yang tapi ini kembali lagi dalam kerangka hukum yang berlaku ya tidak. Tapi kalau penjual belian data yang data kita pribadi seperti misalnya nomor telepon saya dan kemudian ada orang yang menelpon menawarkan, tapi saya selalu mengatakan ini mendapatkan nomor saya itu dari mana? Oh ini dari mana gitu. Lalu saya bilang loh ini kan berarti ada proses jual beli data. Ini semua legal, Andri. Jadi begini, kalau soal jual beli data itu pintunya bisa di mana saja Bu. Karena mungkin Ibu juga sering juga kan mengisi form aplikasi di bank apa, selalu diminta nomor telepon kan. Yeah. Nah kemungkinan besar pintu-pintu itu yang menyebabkan bisa terjadinya jual beli data. Seperti yang terakhir ini kita dengar ada suatu ekspedisi mengantar barang itu, dia jual lebih dari berapa tuh 50.000 data. Data orang yang dikirim parcelnya itu yang dibocorkan kan. Nah, pintu-pintu seperti itu tuh bisa banyak sekali terjadi. Tapi kalau untuk Excel Smart, kita sudah menerapkan ISO 27001. Jadi untuk pengamanan perlindungan data konsumen, itu kita ketat sekali. Jadi ada standar ya yang harus diikuti ya, harus ketat. Tapi bagi pelanggan gitu atau bagi customer, apa dampaknya dengan sekarang kalau kita lihat ya merger yang dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang besar ini? Ya. Ada nggak relevansinya mungkin dengan ya lebih murah lagi harga abonemennya atau pulsanya atau subscriptionnya atau mungkin dari segi servisnya atau pelayanannya? Buat masyarakat tentunya akan menikmati layanan yang lebih baik karena tadi penggabungan frekuensi, pita frekuensi jadi lebih luas, jangkauan kita juga jadi luas. Dengan penghematan tower di tempat yang sama, kita mempunyai anggaran yang lebih besar untuk bisa menggelar jangkauan yang lebih luas. Nah ini secara pengalaman berkomunikasi akan jadi lebih baik ya. Dan tentunya jika perusahaannya ini sehat, kita tuh bisa berinvestasi di banyak hal. Contoh misalkan di pendidikan ya. Kami sedang memfinalisasi satu kerjasama di mana jika pelanggan menggunakan kartu Excel Smart itu bisa menikmati sekolah gratis. Ada program yang kita sediakan to learn and to earn. Jadi satu program belajar yang menstimulasi masyarakat mungkin yang tidak berkesempatan untuk ke sekolah formal itu bisa belajar di platform kita secara gratis dan bisa mendapatkan cryptocurrency ya kalau lulus. Jadi nanti pendampingnya AI di situ, dosennya AI, profesornya banyak yang AI. minat. Banyak sekali yang minat dan ini sudah sukses di Taiwan, di Hong Kong, di beberapa negara Eropa. Kapan akan diterapkan di sini? Kita mungkin akhir tahun ini. Roll out ini pasti menarik ya karena akan menarik, pendidikan ini merupakan salah satu tantangan juga ya di Indonesia. Ini bagian dari CSR atau memang salah satu dari strategi yang dilakukan? Ini satu strategi yang kita sebutnya adalah stickiness program. Jadi membuat orang tuh tidak mau berpindah kartu dengan mendapatkan banyak benefit. Nah, buat kita tentunya ini akan baik sekali membantu tadi pilar masyarakatnya itu memberikan paling tidak platform untuk pendidikan gratis betul. Dengan layanan wifi atau sinyal yang jauh lebih baik, stabil ya. Mungkin bagi banyak orang juga live streamingnya lebih nyaman. Lebih lama, iya betul. Jadi belajar di rumah udah ada profesornya AI,
kurikulumnya juga AI sesuai kemampuan dan kebutuhan. Oke, ya. Jangan sampai menghilangkan pekerjaan guru ini, Pak Andri. Betul. Jadi memang ada segmen yang harus digarap yang tidak mampu. Kalau yang mampu mungkin mereka nggak terlalu membutuhkan. Iya, nah mungkin dalam pengembangan terhadap AI ini kita harus betul-betul strateginya tepat ya, supaya memang ini digunakan untuk sesuatu yang positif benefitnya, bukan justru menambah masalah. Kita istirahat dulu, tapi setelah segmen berikut ini, apa kira-kira pemikirannya di mana kita bisa menggunakan AI itu secara positif? Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Director and Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XL Smart, Andrianto Mulyono. Kita membahas supaya industri telekomunikasi dalam mendukung agenda transformasi digital nasional ini termasuk penggunaan AI. Kan sekarang juga pemerintah lagi sibuk ya, seperti pemerintah di seluruh dunia merancang strategi atau roadmap penggunaan AI ini. Karena ya AI juga penggunaannya kan ada derajat-derajatnya lah. Ada yang benefitnya itu terasa, tapi ada juga yang bisa masuk ke ranah justru menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari. Nah, peran dari perusahaan telekomunikasi atau sekarang lebih ke teknologi, perusahaan teknologi kan sekarang, bukan hanya telekomunikasi tapi teknologi seperti XL Smart ini. Apa kira-kira roadmap strategi yang bisa membuat dari manfaatnya itu lebih banyak, tapi juga bisa istilahnya membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia? Iya, saya melihat AI ini dua sisi ya. Tentunya yang satu sisi adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta reliabilitas yang lebih tinggi. Tapi di sisi lain, ini juga ada dampak sosialnya. Dampak sosial yang paling besar adalah tentunya banyak pekerjaan yang nantinya tidak diperlukan manusia lagi untuk mengerjakannya. Seperti saya nanti presenternya, ada Desi Anwar dari AI. Saya bisa pensiun. Ya, mungkin saya juga ya, sama. Kita akan tersingkir kalau kita tidak bisa beradaptasi. Seperti mungkin kemarin baru saja kita dengar berita bahwa Microsoft itu bisa menghemat 500 juta US dollar setahun, tapi dengan berat hati harus merilis 90.000 karyawannya. Nah, jadi apakah AI ini membawa kemaslahatan atau justru keburukan buat masyarakat dan negara kita? Jadi saya melihatnya dua sisi, bahwa di satu sisi tentunya AI ini akan mempercepat, memperbaiki, mengamankan, ya, meningkatkan produktivitas dan sebagainya. Dari sisi positif, kita sebagai XL Smart ini terpanggil untuk ya menjaga dampak ini jangan sampai justru memberikan dampak negatif buat masyarakat langkah kita. Langkah konkret apa saja? Nah, langkah konkretnya adalah kita mempunyai gerakan literasi digital. Jadi 152 juta tenaga kerja di Indonesia ini, itu 30%-nya itu belum literate, digitally literate. Jadi mereka sulit untuk mendapatkan satu pekerjaan. Nah, karenanya selain untuk bisa apply untuk memenuhi syarat sebagai karyawan, mereka juga kita siapkan untuk bisa menjadi pengusaha digital. Ini aspek elevate tadi yang disebut. Betul. Ya. Jadi educate and elevate. Educate and elevate society. Mereka mungkin sekarang ini nggak perlu lagi lah melamar pekerjaan sebagai karyawan, tapi bisa menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan AI di rumah untuk menghasilkan penghasilan yang tetap. Contohnya apa saja mungkin Pak Andri? Contohnya yang paling gampang adalah e-commerce. Bisa berjualan di rumah, walaupun rumahnya kecil, ya, ruangannya sempit, tapi bisa jualan kalau mereka bisa mengerti bagaimana beroperasinya e-commerce ini, contohnya. Yeah. Lalu buat seniman juga bisa menjadi seniman digital sekarang. Ya, melukis sesuatu dengan prompt itu menjadi lukisan yang bisa dijual dengan istilahnya itu NFT, ya. Non fungible token itu yang bermainnya juga di
di blockchain ya. Nah, tadi ada yang menarik mengenai kripto, misalnya kalau belajar di platform ini menjadi salah satu dari inilah transaksi finansial masa depan nanti akan menggunakan kripto sebagai basis. Ya. Itu ada ke arah situ jadinya. Ada dalam ke arah pengembangan. situ. Jadi ini kan satu teritori baru yang terbuka semenjak adanya digitalisasi kan. Kita ada masyarakat blockchain. Ya. Tapi bagaimana appetite-nya? Kalau saya lihat ini kan masih banyak yang curiga dan masih dianggap bahwa ini tidak ada bedanya dengan mungkin judi atau sesuatu yang sama sekali risky. Ke depan seperti apa? Karena kan kuncinya itu adalah tadi blockchain yang berbasis teknologi. Sebenarnya literasi digital itu harus mengarah ke situ juga, bahwa apa itu sebenarnya blockchain, apa itu sebenarnya kripto, mereka harus di-educate. Karena 98% kripto itu scam sekarang. Iya, apalagi di dark web itu kan semua menggunakan transaksinya lewat kripto ya. Jadi inilah yang kita ingin juga pemerintah dalam roadmap AI nanti masuk ke ranah itu juga untuk mengawal ya. Tapi selama ini ada semacam istilahnya komunikasi intens dengan pemerintah. Regulasinya seperti apa, penerapannya seperti apa, karena kita lihat kan aspek penggunaan digital ini kalau sudah disalahgunakan banyak sekali negatifnya seperti cybercrime, belum lagi ya ranah-ranah yang dark web yang sulit ditelusuri, belum lagi juga sindikasi-sindikasi dari luar negeri yang bisa melakukan hacking ataupun penipuan dan lain sebagainya. Ini menjadi concern. Concern sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan, AI atau digital itu ada 3 unsur. Infrastruktur, data, dan use case. Infrastruktur kami itu menerapkan secured network. Jadi all access point kita itu secured. Nggak ada interception. Itu kita garanti. Jadi security on the network itu kita amankan. Tapi kan hacker kan sekarang mereka jauh lebih bisa. Betul, tapi hacker itu menyerangnya di mananya. Yang jelas tidak melalui sambungan telepon. Nah, mungkin saya kalau boleh nasihatin, kalau ibu bertransaksi QR, jangan sekali-sekali pakai wifi yang ada di publik. Karena bisa itu itu tidak secure, itu bisa diintercept. Makanya pakai jaringan kita 4G, itu dijamin tidak bisa dipisah. Ini mungkin tips yang penting ya, jangan menggunakan sinyal wifi kalau transaksi QR. Kalau misalnya transfer bank yang kan ada mobile banking dan lain sebagainya. Mobile banking kalau selama pakai 4G atau 5G dari operator itu kita pastikan itu aman. Tapi kalau menggunakan wifi juga bisa ada kemungkinan untuk diintercept. Bisa ada kemungkinan. Ini bekerja selama ini provider bekerja sama pemerintah kan untuk. Betul. Kita memang partner pemerintah untuk mengamankan infrastruktur AI. Gitu ya. Nah, dari aspek ini kan teknologi terus-menerus ya berkembang ya. Bagaimana dari perkembangan inovasi yang dilakukan selama ini untuk stay ahead of the game? Apalagi kan kompetisinya kan kita sekarang bicara global ya. Betul. Bukan saja nasional, bicara mengenai Internet of Things. Ya, tentunya yang pertama kita reliability daripada jaringan kita itu zero downtime. Karena pemerintah kan menginginkan kita memberikan satu layanan yang berkualitas ya. Bayangkan kalau anak-anak lagi sekolah tiba-tiba jaringan terganggu, itu sangat tidak bisa kita terima tentunya ya. Tapi kan yang layanan lain juga kan pasti menjanjikan hal yang sama. Gitu. Jadi kita menggunakan AI di network kita supaya bisa terdeteksi lebih awal. Ya, jadi ini pencegahan dan mitigasi itu, antisipasi dan mitigasi itu sinkronis dengan penerapan AI di network kita itu semua. Juga untuk layanan pelanggan, after sales service, itu semua AI semua. Ya. Mirip sekali dengan manusia sudah. Kalau di Smart Friend itu ada namanya Sarah. Gitu. Sarah itu adalah AI kita yang bisa bantu semuanya. 24 jam. 24 jam. Tanpa letih. Tanpa letih, udah. Itulah. Ya. Baik, satu segmen lagi. Pak Andri, kita masih perlu berbincang mengenai kemana ini, Quo Vadis ya, industri telekomunikasi dan juga transformasi digital nasional kita. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.
Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Director and Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XL Smart, Andrianto Mulyono. Merger ya, XL Axiata dan juga Smartfren ini. Tadi kita bicara mengenai banyak sekali AI yang sekarang bisa menggantikan pekerjaan atau tugas-tugas yang selama ini mungkin dilakukan oleh manusia ya. Tentu saja kalau saya lihatnya cukup mengkhawatirkan bila menimbulkan orang justru kehilangan pekerjaan. Nah, kembali ke merger ini ya, dari segi cara-caranya ini apa artinya bagi dua perusahaan yang bersatu? Kan berarti harus ada efisiensi juga, ada perampingan, dan di sini yang pekerjaan yang akhirnya juga nanti digantikan oleh AI. Apa dampaknya terhadap karyawan yang begitu banyak ya yang di bawah XL Axiata dan Smartfren yang Tentunya buat karyawan, ya dimanapun, bukan hanya di XL Smart, hari-hari ini dan ke depan nanti, mereka harus benar-benar digitally literate, termasuk juga pengetahuan tentang penggunaan AI ini penting. Jadi bukan kita akan tergusur oleh AI, tapi kita yang tidak bisa memakai AI yang akan tergusur oleh nanti ada seleksi alam ya yang Iya, betul. Contohnya, Ibu Desi kan minta interview ini disiapkan pertanyaannya kan. Nah, saya tuh minta tolong 2 orang, si A dan si B ya. Nah, si A ini janji sama saya, besok Pak, pasti saya selesaikan. Si B, dia pakai AI, 5 menit jadi. Jadi semua pertanyaan Bu Desi itu dijawab sama AI, sudah jadi. Nah, tentunya si A dan si B ini memberikan value edit yang berbeda kan. Nah, jadi saya sebagai atasan, in case nanti ada perampingan, tentunya yang si B ini yang akan saya pilih. Jadi insight-nya adalah yang tidak bisa menggunakan AI itu yang akan merasa terancam. Jadi profil ke depan untuk para profesional di industri telekomunikasi yang seluler provider dan data ini seperti apa? Semakin mau tidak mau semakin berkurang jumlahnya tentu saja. Betul. Dengan adanya seleksi alam ini, Betul. yang pintar menggunakan AI dan yang mungkin agak gaptek. Iya. Betul sekali. Jadi itu ya, ke arah situ. Tapi dalam waktu yang sama, talent yang ada di Indonesia untuk mengisi profesi-profesi ini cukup atau bagaimana? Setahu saya 92% itu lulusan S1 itu udah aware dengan AI ya. Tapi bagaimana dia bisa lebih spesialis menggunakan AI yang relevan kepada pekerjaannya, ini mungkin itu yang harus dipertajam, ditingkatkan. Nah, ini yang diharapkan kewaspadaan atau apa ya, kemauan untuk belajar mengenai AI ini menjadi satu keharusan ya sekarang, keniscayaan ya, compulsory. Tapi bagaimana dengan employee yang mungkin nanti ya tidak bisa keep up gitu Pak Andri? Apakah ada semacam inilah cushion atau safety net? Karena ya bukan saja di mana-mana kita lihat sekarang kan sudah sangat mengancam ketenagaan kerja betul. di Indonesia ya. Justru itu kita sangat prihatin ya. Januari sampai Mei udah 350.000 PHK terjadi ya. Dan bahkan perusahaan-perusahaan top list dulunya sekarang juga udah tutup ya. Dan ini secara global juga? Secara global juga terjadi. Nah, oleh karena itu memang menjadi keprihatinan kita untuk hal ini bagaimana untuk kita bisa cegah agar tidak menimbulkan dampak sosial yang mengkhawatirkan. Nah, kita selalu bilang bahwa dari XL Smart kita mempersiapkan literasi digital ya. Bahkan kita nanti tanggal 24 ini kita akan melaunching namanya Sisternet. Nah, Sisternet ini adalah platform digital untuk literasi digital khusus untuk wanita. Kenapa perlu? Karena jumlah wanita itu mayoritas di negara kita. Dan mereka berdasarkan survei itu di daerah-daerah itu punya banyak waktu. Dan bisa lebih produktif jika mereka mengerti bagaimana menggunakan digital, platform digital. Dan bisa berkarya lewat situ juga. Nah, Sisternet ini kalau nggak salah udah 4.000 UMKM loh yang aktif menggunakan ini dan mereka bisnisnya meningkat. Jadi biasanya produk-produk apa yang mereka? Produk rumahan, produk rumahan.
Atau mereka bisa jadi dropshipper juga dan bisa buka toko kecil-kecilan, lama-lama jadi gede juga karena Ada target dengan jumlah anggota yang Systemnet ini? kita sih pengennya 10.000 nih tahun ini gitu ya. Tapi ini baru 4.000, mungkin ya bisa dengan Bravo 500 nanti gaungnya Ibu Menteri yang pencet ini simbolisasinya. Ibu Komdiji. Komdiji. Ya, ini balik ke connectivity tadi, membantu ya pemerintah untuk menegakkan 4 pilar ini ya, infrastruktur dan government berbasis government, digital, masyarakat social, dan bisnis. Dan bisnis. Nah ini khusus untuk yang biasanya kan ada digital gap ya tadi, connectivity di daerah yang secara jarak jauh, tapi juga dari segi literasinya dan dari aspek ekonominya juga mungkin lebih lemah dan lebih tertantang. Apa nanti yang bisa dilakukan untuk mempercepat pergerakan ekonomi dan juga membantu dengan konektivitas yang lebih cepat lagi ke daerah? Jadi semacam PSO-nya juga lah. Betul. Jadi kami juga dinantikan oleh Komdiji bahwa pasca merger ini apa kontribusi buat negaranya. Ini targetnya 8% nih. Ya gitu kan. Nah jadi kami berkomitmen bahwa tahun ini kami akan menggelar 8.000 BTS untuk menggarap daerah-daerah yang belum tergarap. Jadi diharapkan 8.000 ini bisa 8.000 kali 1.000 itu kira-kira 8 juta. 8 juta lagi penduduk yang bisa terkoneksi dengan jaringan XL Smart di seluruh Indonesia. Demikian pula kita akan menciptakan 8 juta peluang koneksi dan peluang digital tentunya untuk masyarakat ini bisa. Ya, apalagi misalnya berkarya. dengan profesi yang selama ini perlu dibantu lah melakukan pemasaran terhadap produknya para petani, nelayan, juga UMKM di daerah yang terpencil dan lain sebagainya. Jual keripik, ya, makanan-makanan olahan, rumahan dan sebagainya. Jadi target tahun ini persisnya? Revenue kita tahun ini 45 triliun. Ya, tahun ini. Dan ini optimistis? Optimistis bisa. Landscape kompetisi gimana? Saya melihat masih kompetitif, masih intens. Tapi dengan hanya tinggal 3 player, tentunya lebih mudah untuk bisa berkoordinasi untuk mencapai satu kesepakatan. Tapi ada satu yang menarik yang mungkin bisa menjadi satu pertimbangan untuk pemerintah ini mengeluarkan regulasi, yaitu yang kita sebut dengan namanya number portability. Apa itu number portability? Itu adalah bahwa kalau ibu udah punya nomornya, katakan XL Smart 10 tahun yang lalu, tapi jaringan XL Smart ini kurang bagus. Nah, ibu mau pindah ke operator lain, itu nomornya nggak perlu ganti, Bu. Sekarang bisa ya? Nah, sekarang belum bisa. Belum bisa. Di Indonesia belum bisa. Nah, inilah yang menyebabkan masih ada ego sektoral. Nah, ego sektoralnya ini tumbuh. Tapi kalau di US kan sudah jadi bisa pindah interoperator tanpa menggunakan nomor yang baru. Jadi nomor ini forever gitu. Nah, ini akan membuat efisiensi di industri telco karena nomor-nomor baru itu tidak lagi dijual dengan mudah. Saat ini kita 300 juta nomor baru setiap tahun diproduksi. Jadi bayangin, penduduknya 300 juta, nomor baru 300 juta, tapi tidak menjadi sustainable account. Ya, tapi benefit yang paling cepat dirasakan bagi saya konsumen misalnya, itu apa dengan adanya strategi-strategi seperti ini? Pertama, saya harus merasa diuntungkan, kan? Betul, masyarakat pasti akan diuntungkan dengan adanya merger kami. Tentunya jaringan kami akan lebih luas dan kualitas layanan akan lebih baik karena frekuensinya bertambah, pita lebarnya bertambah. Ya gitu, jadi mungkin... Dan lebih murah juga mungkin dalam... Saya rasa lebih murah itu relatif ya. Tapi kenyataan di Indonesia sudah paling murah. The top 3 from the bottom. Kalau di-compare dengan Asia Pasifik. Tapi kan kita purchasing power kita juga relatif juga dong. Betul, dan secara percentage to GDP kita cuma 0,15, itu juga paling rendah juga sudah. Jadi sebenarnya room for growth-nya masih besar di Indonesia ya. Ini bisnis masa depan yang menjanjikan kan gitu. Sebenarnya dengan konten yang nanti akan semakin meningkat seperti belajar di platform, ya kan, berbisnis di platform, ya kan, berkarir juga bisa di platform juga. Nah kalau dari segi
kolaborasi bisnis to bisnisnya itu bentuk-bentuk bisnis apa yang paling profitable menurut Pak Andri dalam Jadi gini, kalau kita bicara B2B bisnis itu ada yang saya sebut kerangkanya SBP namanya. Kita sebagai seller, kita sebagai buyer, sama kita sebagai partner. Contoh misalkan Cisco ya, Cisco. Saya bukan promosi Cisco, tapi kebetulan Cisco membantu kita juga. Cisco menjual server. Gitu ya. Kita sebagai buyernya mereka. Tapi Cisco bisa juga menjadi partner saya. Karena pelanggan dia kan banyak sekali. Dia bisa merefer saya untuk menjual konektivitas ke buyer-buyer mereka. Gitu. Dan saat yang sama, Cisco juga bisa menjadi pembeli saya. Karena saya juga menjual big data, menjual konektivitas, menjual data center, dan sebagainya. Nah ini menjadi satu ekosistem. Jadi ini dari hulu ke hilir. Balik lagi circular, closed loop kita bilang. Closed loop SBP economy. ini. Gitu, Bu. Baik, jadi tanggal 24 Juli ya, ada Bravo 500 Summit. Pak Andri, terima kasih atas insight-nya. Semoga acaranya juga sukses dan memberikan manfaat ya bagi kita semua. Dan juga ini merupakan salah satu strategi untuk membantu kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya ya dengan menciptakan infrastruktur dan juga konektivitas yang jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien dan berkualitas. Ini penting sebenarnya. Yeah. Wifi, internet itu merupakan kebutuhan dasar. Kadang-kadang orang lebih suka nggak makan pagi daripada nggak punya pulsa. Sekali lagi Pak Andri, terima kasih banyak dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.